Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wal udatan min lisani yafqahu qawli. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna Season 2 episode ke-1. Kurma adalah kolaborasi antara jurnalistik dan Rohis SMA Negeri 1 Kersana, yaitu berbincang-bincang mengenai hal keagamaan untuk menemani teman-teman menjelang berbuka puasa. Dengan saya Tri Rahayu dari Eskul Jurnalistik dan bersama rekan saya yaitu Kartika Sari dari Eskul Rohis. Oke teman-teman, tema kita pada episode hari ini yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Ramadan dengan narasumber istimewa kita yaitu Bapak Sifaun Ahya SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, puasa hari ini lancar? Alhamdulillah, puasa di hari pertama ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga berkat dari doa teman-teman semua. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu keutamaan 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Menurut Bapak, keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan itu gimana ya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan tetap bermuajahah. Nantiasa kita mengharapkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya senantiasa kita mengharapkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, temanya yaitu keutamaan 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari pertama ya di bulan Ramadan. Saya coba jabarkan sedikit. Keutamaan bulan suci Ramadan di 10 hari pertama ini yaitu yang pertama kita meningkatkan keagamaan di bulan Ramadan. Yang kedua itu menyesuaikan pola makan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan ibadah. Bagaimana meningkatkan ibadah di bulan Ramadan? Yaitu 11 bulan ke belakang itu mungkin ketika kita menjalankan sholat, entah itu mungkin kekhusyuan atau mungkin ada yang bolong dan lain sebagainya. Utamanya di bulan Ramadan itu kita harus meningkatkan ibadah kita. Dengan cara seperti apa? Yang pertama yaitu kita melaksanakan sholat tarawih, karena biasanya untuk bulan Ramadan itu kan ada yang namanya sholat tarawih. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tadarus. Tadarus itu kebudayaan atau mungkin yang memang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Tentunya ini juga harus kontinu dilaksanakan bahwasanya, karena saya sering sekali mendapatkan fenomena di masyarakat, entah itu mungkin di desa atau mungkin di kota, saya yakin akan sama. Ketika di awal Ramadan ini akan sangat membeludak, entah itu mungkin di masjid atau mungkin musola. Jadi ini fenomena yang sangat luar biasa. Saya pun di desa itu sangat bangga sekali ketika musola itu sangat penuh sekali, bahkan tidak muat. Bahkan ada beberapa anak yang kemudian membawa tikar sendiri. Ini saya pribadi sangat luar biasa sekali, karena mungkin mereka menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian pola makan. Bagaimana seperti kita ketahui kalau kita menjalankan ibadah di hari-hari biasa, mungkin kita tidak terbiasa dengan yang namanya puasa, karena ini 30 hari secara berturut-turut ya. Kalau 11 bulan sebelumnya kan mungkin ada yang namanya puasa sunnah, Senin Kamis, ada puasa Daud, itu mungkin selang-seling. Kalau ini kan puasanya terus-menerus selama 30 hari. Tentunya ini akan sangat berpengaruh dengan pola makan, kesehatan juga, tapi saya yakin, bahkan mungkin seluruh orang pun yakin bahwasanya puasa itu tidak membuat orang sakit. Ya, bahkan malah justru ketika ada orang yang punya penyakit mah atau mungkin asam lambung, itu malah justru akan menambah daya tahan tubuh. Percaya atau tidak percaya bahwasanya ada orang
Ini saya cerita sedikit ya, bahwa ada orang teman saya sendiri punya penyakit asam lambung, kemudian beliau menjalankan puasa fardu bulan Ramadan itu luar biasa, tanpa disadari ternyata lambungnya itu diobati dengan sendirinya tanpa menggunakan obat. Walaupun mungkin sebelum imsak itu beliau minum obat terlebih dahulu supaya mungkin menghindari asam lambungnya naik. Tapi alhamdulillah selama kontinu, kemudian alhamdulillah penyakitnya berkurang, asam lambungnya berkurang. Saya kira itu. Sesuai dengan tema kita kali ini, kami memiliki beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk mendapatkan rahmat dari Allah pada 10 hari pertama di bulan suci Ramadan? Baik, ini saya coba jabarkan. Ramadan terdiri dari 5 huruf, yaitu yang pertama ada ro, ada mim, ada dho, ada alif, sama nun. Yang pertama itu ada ro. Ro itu artinya rahmatu minallah. Apa itu rahmat? Rahmat sesuai dengan tema kita ya. Jadi rahmat, kita pengen mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya jangan dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Ibadah kita tingkatkan mulai dari mungkin sholat sunnah tarawih, kemudian sholat hajat, kemudian sholat, bahkan kalau mungkin punya keinginan sholat istikharah. Jangan sampai kemudian momen ini kita lewatkan begitu saja, karena hanya orang-orang yang tidak baik lah ya, yang kemudian melewatkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita yang masih muda harus kemudian melaksanakan ibadah dengan baik, jangan sampai kemudian dilewatkan begitu saja. Kemudian yang nomor 2 ada ro, kemudian ada mim, maghfiratum minallah. Maghfirah, ya ampunan. Kita tentunya di bulan Ramadan ini, karena ada yang namanya sholat tarawih, ada yang namanya sholat Lailatul Qadar dan lain sebagainya, kita mengharapkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada dhamanun bil jannah. Kita dijamin akan masuk surga kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Jadi kemudian yang nomor 4 itu ada alif ya. Ada alif itu berarti amanun finnar. Apa itu? Kita terhindar dari yang namanya api neraka. Naudzubillah min dzalik, kalau seandainya kemudian kita ibadah, kemudian ibadah kita dinilai sama Allah Subhanahu wa taala itu dianggap riya. Itu sangat sangat rugi sekali ya. Makanya kita dalam beribadah itu jangan sampai kemudian muncul riya. Berusaha untuk ikhlas. Ada orang ataupun tidak, kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah. Yang terakhir itu ada ro, mim, dho, alif, ada nun. Nurun minallah, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sekali lagi yang namanya itu kan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia itu pengen mengharapkan hidayah atau mungkin cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Pertanyaan yang kedua nih Pak, bagaimana 10 hari pertama dapat menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan doa? Di sini yaitu vertikal ya. Jadi hablum minallah. Bahwasanya kita sebagai manusia biasa tentunya menginginkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah di 10 hari pertama ini. Yang pertama yang sekali lagi kita coba tekankan di sini ada tadarus ya. Jadi tadarus ini sekali lagi kita harus istiqomah, jangan sampai kemudian hanya di awal-awal saja kemudian kita semangat, ke belakangnya entah itu mungkin di tengah-tengahnya atau mungkin ke belakangnya kita kemudian menurun. Nah, di sini memang imannya manusia itu sangat diuji. Ketika ada manusia kemudian awal-awal kemudian semangat beribadah, kemudian di tengah-tengah sudah mulai lelah, bahkan di terakhir sudah mulai hilang. Nah, di sini kita harus kemudian menjaga iman kita supaya apa Pak? Supaya kemudian nanti kita menjadikan contoh buat orang lain. Alangkah baiknya kalau kita kemudian ada orang yang kemudian mencontoh kita. Itu sangat luar biasa sekali karena Rasulullah pun dulu seperti itu. Jangan sampai kemudian kita muncul yang namanya lelah, karena yang namanya ibadah itu kita sampai akhir hayat. Saya kira itu. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa keutamaan berbuat kebaikan dan sedekah pada 10 hari pertama dalam meningkatkan pahala dalam kebaikan? Baik, sedekah itu bukan cuma perkara materi. Ya, di sini kita ambil contoh mungkin kalau kita bulan Ramadan itu mungkin orang berbondong-bondong kemudian mensedekahkan yang namanya takzil. Ya itu juga baik sih, sebenarnya baik sekali. Cuman terkadang ada yang kemudian sebagian orang berpikiran pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, di sini yang sangat susah. Perkara istiqomah sekali lagi di sini ditekankan bahwasanya yang namanya ibadah bukan cuma perkara materi. Tersenyum juga ibadah ya. Membantu orang yang dari kesulitan juga itu ibadah. Contoh ya yang mungkin kita sering melihat di pasar atau mungkin di halayak ramai. Contoh misalnya ada ibu-ibu atau mungkin orang tua kemudian kesusahan membawa barang dan lain sebagainya. Kita melihat
orang tersebut kemudian kita langsung menawarkan, Bapak atau mungkin Ibu, boleh saya bantu. Nah, ketika kemudian si orang tersebut kemudian, iya Mbak, ini saya kesulitan. Nah, ketika kemudian merasa terbantu, insya Allah, apalagi kalau kemudian si orang tersebut musafir, itu ibadahnya sama dengan kita seperti orang tersebut. Karena yang namanya musafir itu kan diperbolehkan, misalnya nih ada sholat Jumat, si laki-laki itu boleh kemudian sholatnya itu menggunakan sholat zuhur, bukan sholat Jumat lagi. Begitu pula yang namanya puasa, karena yang namanya musafir itu kan perjalanan jauh ya. Jadi Allah itu sangat menyayangi manusia. Bahkan perkara puasa pun ketika dalam perjalanan diperbolehkan, tidak apa-apa, nanti diganti di kemudian hari, seperti itu. Saya kira itu. Alhamdulillah, kurma episode 1 telah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat. Amin, amin. Teman-teman jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe Semaker TV dan Jurnalistik yang ada di bawah ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.